Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Miftahul Sodoril Alan. Hari ini kita akan sedikit berdiskusi bersama tentang keadaan kita sebagai mahasiswa pada masa pandemi COVID-19 ini. Nah, kita sekarang kan mahasiswa ya, sedang berada pada masa pandemi di mana sebagian besar kampus di Indonesia masih aktif kuliah pada saat pandemi di Indonesia sudah mulai meningkat, aktivitas jumlah korbannya sudah semakin meningkat. Dan ini menjadi suatu kenyataan yang mendadak dihadapi oleh sebagian besar mahasiswa di Indonesia karena mereka harus segera beradaptasi dengan kondisi pembelajaran kuliah yang berbeda dengan sebelumnya. Yang sebelumnya kita biasa di ruang kuliah, kita mendengarkan perkataan dosen di kelas dan kita duduk di sana di dalam bangku setiap hari kita pulang pergi dari kos ke kampus. Sekarang itu semua sudah tidak ada karena adanya kondisi darurat pandemi ini. Jadi kita harus bisa beradaptasi dengan sebaik mungkin dengan memanfaatkan teknologi yang ada, dengan memanfaatkan pembelajaran secara daring, karena kita mau tidak mau di kondisi zaman yang semakin berkembang ini kita harus terbiasa untuk menggunakan teknologi sebagai sarana untuk kita bisa berkembang jauh lebih baik lagi. Khususnya bagi kita mahasiswa, seorang calon guru, khususnya guru matematika. Karena ada banyak hal yang bisa kita lakukan ke depannya karena kita punya banyak sekali waktu luang menjadi seorang mahasiswa untuk belajar di rumah. Ada banyak hal yang bisa kita kembangkan, tidak hanya sekedar kita mengerjakan tugas dan mengumpulkannya lewat Google Classroom dan mendengarkan perkataan dosen lewat Zoom. Itu hanya sedikit sekali yang bisa kita dapatkan. Kita bisa mengembangkan diri dan berinisiatif secara mandiri untuk mengembangkan diri jauh lebih baik lagi. Hal yang pertama yang bisa kita lakukan misalnya, kita bisa melatih kualitas kita dalam berbicara karena di semester 6 biasanya ada mata kuliah micro teaching. Maka di mata kuliah micro teaching itu kita biasanya akan dilatih bagaimana cara kita untuk berkomunikasi dengan baik, bagaimana pembawaan kita agar menyenangkan di mata para siswa. Nah, karena kita punya waktu luang yang jauh lebih banyak, kesempatan itu bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk belajar ya, mengasah diri, bisa juga dengan berlatih berbicara di depan cermin. Nah, saya juga membuat video ini tujuannya juga untuk melatih cara bicara saya agar bisa semakin lama kualitasnya semakin baik. Secara otomatis saya bisa berbicara dengan kualitas yang bagus tanpa harus berpikir panjang dan tanpa harus melihat teks. Itu harus kita kuasai dengan baik karena sebagai seorang guru kemampuan kita berkomunikasi dengan siswa itu sangat-sangat penting sekali. Hal yang kedua yang bisa kita lakukan adalah dengan mengembangkan soft skill bidang lain. Karena sebagai seorang guru kita juga harus membutuhkan skill-skill lain, tidak hanya skill mengajar dan juga skill menguasai kognitif, materi-materi matematika secara kognitif. Skill-skill tersebut diantaranya kita bisa mulai belajar untuk menulis, kita bisa mulai belajar untuk mengedit video, kita bisa belajar desain grafis, dan banyak sekali skill lain yang bisa kita pelajari. Dengan semakin luasnya akses internet, kita bisa belajar hal-hal baru, meningkatkan kompetensi kita sebagai seorang calon guru matematika masa depan. Yang ketiga, kita juga bisa mendapatkan sedikit anggaran atau pemasukan uang saku dengan sering-sering mengikuti lomba. Karena mahasiswa itu harus pandai menulis. Menulis itu sudah menjadi semacam ruh bagi seorang mahasiswa. Karena seorang mahasiswa yang tidak pandai menulis ibarat ikan yang tidak bisa berenang. Banyak sekali lomba-lomba menulis yang ada di internet yang bisa kita ikuti. Karena hadiahnya juga cukup menggiurkan. Dan memang sih banyak yang lomba itu pendaftarannya tidak gratis. Tapi ada juga yang gratis yang bisa kita ikuti. Dan minimal kita bisa mendapatkan sertifikat elektronik yang berguna untuk kita bisa mendaftar di lapangan pekerjaan yang luas ke depannya. Dan mungkin hanya itu saja tips dari saya tentang hal-hal yang bisa kita lakukan pada masa pandemi. Seorang mahasiswa yang tidak terlalu banyak kegiatannya bisa
dimanfaatkan waktunya untuk mengembangkan diri jauh lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih ya. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe channel ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.